Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaja'atu, keberanian. Milakun najahi fil a'mali ayyakuna fi nafsil amili syaja'atun tadfa'uhu ilal amal fala yarji'u anhu hatta yanala ma yuridu. Milakun najahi, bermula kuncinya sukses, fil a'mali, di dalam bekerja, itu ayyakuna, hendaknya ada, apa, fi nafsil amili, pada jiwa pelakunya, apa, saja'atun, keberanian, tadfa'uhu, yang mendorong, apa, keberanian pada amil, ilal amali, untuk beramal. Fala yarji'u, maka tidak kembali siapa amil, anhu, dari amal, hatta yanala, sehingga meraih siapa amil, ma, pada sesuatu, yuridu, yang menghendaki siapa amil pada ma. Jadi kunci kesuksesan dalam setiap aktivitas atau setiap amal itu adalah pada pelakunya, pada si orang yang mengerjakannya, ada keberanian yang mendorong dia untuk mengerjakan hal tersebut, sehingga dia punya prinsip tidak akan mundur, tidak akan menyerah sampai berhasil. Resikonya tetap ditanggung, kesulitannya tetap dihadapi. Kalau tidak punya keberanian, apapun pekerjaan yang dilakukan pasti gagal. Wa ma aflahal amiluna illa bihadzal khuluqis syarif. Wa ma aflaha, dan tidaklah bahagia siapa al-amiluna, orang yang bekerja, illa bihadzal khuluqis syarifi, kecuali dengan akhlak yang mulia ini. Tidak ada satupun orang yang sukses dalam pekerjaannya kecuali dia memiliki akhlak mulia ini, yaitu keberanian. Awas, nanti dijelaskan, berani itu tidak sama dengan nekat. Berani itu tidak sama dengan galak. Fahuwa, maka bermula syaja'ah itu yumkinu, memungkinkan siapa al-muta'alliqo, orang yang bergantung, bihi, dengan syaja'ah. Al-muta'alliqo, pada bergantung, bihi, siapa al-muta'alliqo bihi, orang yang bergantung, min nasiyati khatiril umuri, dari ubun-ubunnya pentingnya masalah. Artinya begini, orang yang punya keberanian itu sama dengan orang yang sudah menggenggam inti permasalahan yang dihadapi. Jadi sudah tahu betul peta yang dihadapinya. Hatta nulfiya, sehingga nibaakan atau menjatuhkan, ilaihi, pada al-muta'alliq bih, apa, so'abuha, kesusahannya, bil maqalidi, dengan kunci-kunci. Sehingga orang yang bergantung pada keberanian itu bisa melemparkan atau menyingkirkan segala kunci, segala kesusahannya, kesusahan yang mengikatnya tersingkirkan dengan keberanian itu. Artinya apa? Setiap pekerjaan pasti mengandung resiko, pasti mengandung halangan, rintangan, tapi keberanianlah yang akan bisa menyingkirkan rintangan-rintangan itu. As-saja'atu, bermula keberanian, ia saja'ah, itu al-haddul wastu, batas pertengahan, baina radhilatayil jubni, antara dua sikap buruk. Al-jubni, satu pengecut, wa tahawuri, dan ngawur, sembrono, nekat. Jadi keberanian itu pertengahan antara takut dan gegabah. Takut itu tidak berani melakukan tindakan. Kalau gegabah itu dia bertindak tanpa perhitungan.
Nah, syaja'ah itu ada di tengah-tengahnya. Artinya apa? Orang berani itu orang yang maju dengan pertimbangan matang, bukan asal maju, bukan asal mengerjakan, tapi pertimbangannya matang, sehingga digambarkan tadi sebelum mengerjakan dia seakan-akan sudah memegang ubun-ubun pekerjaannya, kunci masalahnya sudah ketahuan. Oh, ini loh yang akan saya hadapi, di sini resikonya, ini kendalanya, ini solusinya, baru jalan. Itu namanya berani. Kalau belum tahu sudah kerja, itu nekat, yang kemarin dijelaskan itu. Fafil jubni, maka di dalam kepengecutan, tafritun, ada kesia-siaan. Wafit tahawuri, dan di dalam kenekadan, kesembronoan, ifrotun, ada sikap kelewat batas. Ya, takut ya menyia-nyiakan kesempatan, berarti kalau gegabah ya kelewat batas dia. Wafis saja'ati, dan di dalam keberanian, assalamatu, ada kesuksesan, keselamatan. Keberanianlah yang bisa menghantarkan keselamatan. Lalu apa yang dinamakan keberanian? Teriak kencang-kencang? Bukan. Melotot? Oh bukan, itu namanya melotot, bukan berani. Petang-tang peteng-teng itu bukan berani, itu namanya petang-tang peteng-teng. Jangan mengartikan petang-tang peteng-teng dengan berani, melotot dengan berani, ngomong kencang dengan berani, itu bukan. Terus apa ngomong kencang? Ya ngomong kencang, kalau ngomong kencang itu bukan berani. As-saja'atu, berani adalah antuqaddima, ketika maju atau hendaknya maju, antuqaddima, ketika maju, haitsu taro, ketika melihat, al-iqdama, pada maju, azman, ada tekad yang mantap. Maju adalah ketika yakin, berani adalah maju ketika yakin, dalam pertimbangan matangnya, majulah yang terbaik. Watuh jima, dan mundur, haitsu taro, sekiranya dilihat, al-ihjama, dalam haitsu taro, sekiranya kamu melihat, al-ihjama, pada mundur, hazman, ada keyakinan. Termasuk berani adalah mundur ketika yakin yang terbaik adalah mundur. Jadi awas, bedanya nekat dengan berani. Mundur itu berani, kalau tahu dengan mundur ada hal yang lebih baik. Saya sering mengatakan begini, maju adalah, keberanian adalah maju ketika maju membawa dampak manfaat, atau mundur ketika mundur justru membawa kebaikan yang lebih hebat. Kalau sudah jelas maju membahayakan, masih maju saja, itu nekat. Kalau sudah jelas dengan mundurnya makin membuat kacau, maka itu adalah penakut. Tapi kalau majunya membawa kebaikan, dia maju, mundurnya membawa kemanfaatan, dia mundur, itulah pemberani. Wasyaja'atu, bermula keberanian itu qismani, dua bagian. Wahia, bermula dua, itu syaja'atun adabiyatun, keberanian moral atau spirit. Wasyaja'atun madiyatun, dan keberanian fisik. Ada dua macam keberanian. Satu berani secara fisik, secara tampilan fisiknya. Yang kedua berani secara nilai, atau secara moral, atau secara psikis. Wakil tahuma, bermula keduanya itu min daruriyatil hayati, termasuk keharusan dalam kehidupan. Kita harus berani secara materi atau fisik, kita juga harus berani secara mental atau spiritual atau secara nilai. Fathaniyatu, bermula keberanian yang kedua, berani secara fisik, itu yadfa'u, menolak siapa orang, biha, dengan saja'ah athaniyah. Oh, yadfa'u, menolak, biha, dengan as-saja'ah athaniyah, siapa almar'u, orang, an watonihi, demi menjaga tanah airnya, wa an nafsihi, dan menjaga dirinya, awadiyaman,
pada serangan orang, yuridu yang menghendaki siapa orang, bihima dengan waton, wa nafsih, as-su'a pada keburukan. Yang dimaksud syaja'ah madiyah menurut Syekh Mustafa Al-Ghalayin adalah keberanian dalam menghalau musuh yang punya niat merusak negaranya atau merugikan pribadinya. Ada orang tiba-tiba mau nempeleng kita tangkis, kita lawan. Itu keberanian madiyah atau material, keberanian fisik. Ada orang mau merusak tatanan negara kita lawan. Itu namanya keberanian fisik. Ada orang mau merugikan masyarakat kita, kampung kita, merusak kampung kita lawan, kita hadapi langsung. Itu namanya keberanian fisik, dan ini harus dipunyai. Kalau tidak, seperti yang digambarkan pada Al-Juban wa Tahawur, hancur kampung kita. Wa yukafihu, dan menghadapi siapa orang al-a'da'a pada musuh, fi sabili ta'zizil ummati, demi menjaga harga diri bangsa. Ia berhadapan langsung, melawan langsung dengan musuh, melawan langsung musuh yang hendak merendahkan bangsa, menjajah bangsa, merusak kampung kita dan sebagainya. Kita lawan. Ila ayyaqdiyallahu amran kana maf'ula, ila ayyaqdiya, sampai batas Allah menentukan. Siapa Allah amron pada sesuatu, kana yang ada apa amr itu maf'ulan, ana yang ada siapa Allah itu maf'ulan, melakukannya. Maksudnya begini, sampai takdir menentukan apakah kita terus hidup dan menang atau mati dalam perjuangan. Ila ayyaqdiyallahu kana amron kana maf'ula. Fa inin tasoro, maka ketika menang siapa orang, albasa, maka memakaikan siapa orang, alwatona, pada tanah airnya, maudharifas syarafi, pada pakaian kemuliaan. Ketika ada musuh menyerang, mau merusak negara kita lawan. Sampai kapan? Ya sampai Allah menentukannya apa, apakah menang atau mati. Maka dulu sering digembor-gemborkan hidup mati syahid ya, hidup mulia atau mati syahid, kan begitu. Daripada jadi budak terjajah, ya kita lawan. Menang ya kita merdeka, kalah ya kita mati syahid, kan seperti itu. Ila ayyaqdiyallahu amran kana maf'ula, sampai apa yang Allah kehendaki terjadi. Apakah menolong bangsa ini menjadi bangsa yang merdeka, atau kita yang berjuangnya menjadi syahid. Itulah kenapa kitab ini dulu katanya menjadi kitab bacaannya laskar-laskar Hizbullah, yang kalau direntet menjadi penyebab atau menjadi induk yang kelak akan menurunkan ya Ansor, Banser dan sebagainya itu. Maka ini menjadi sebenarnya warisan yang wajib kita gali. Wahalla, dan menghiasi siapa orang jidahu, pada lehernya tanah air. Seandainya tanah air itu digambarkan ibu, maka dia laksana telah memberi hiasan kepada lehernya tanah air atau ibu itu, bi'uqudil fakhri, dengan kalung kehormatan. Dia laksana memberi baju ibunya dengan baju kemegahan, dan mengalungi ibunya dengan emas kehormatan kalau berhasil menghalau musuh. Wa illam yufiq, kalau tidak sesuai harapan, fima, di dalam sesuatu, kosoda, yang menghendaki siapa man ilaihi pada ma, kana, maka ada lahu kadueman apa ajrul amili, pahala orang yang beramal, al mukhlisi, yang ikhlas. Lalu kalau kemudian meninggal, tidak berhasil menghalau musuh, dia mendapat pahala yang ikhlas, yaitu pahala para syuhada. Itulah dulu para pejuang negara ini tidak segan-segan mengorbankan nyawanya,
hartanya, dan sebagainya demi kemerdekaan. Karena cita-cita mereka satu, memberi baju terhormat untuk bangsa Indonesia, memberi kalung kehormatan kepada Ibu Pertiwi ini, atau mereka mati sebagai syuhada. Itulah para pemberani. Kita bisa belum? Jauh bang, masih jauh. Wal ula, bermula yang pertama, keberanian adabiyah secara mental atau materi, moral. Itu yaruddu, menolak siapa orang, biha, dengan al-ula, keberanian moral, az-zalima, pada orang zalim, an zulmihi, dari kezalimannya. Kalau keberanian pertama itu melawan musuh dari luar dengan segenap kekuatan, merdeka atau mati, iskariman au mut syahidan, baru ingat jadinya, hidup mulia atau mati syahid. Maka kalau yang kedua ini adalah kita berhadapan dengan orang kita sendiri, dengan teman kita sendiri, dengan bangsa kita sendiri. Az-zalima, yang zalim, an zulmihi, mengembalikan orang zalim untuk menyadari kezalimannya, untuk meninggalkan kezalimannya. Wal khawiyah, dan orang jahat, an khayyihi, dari kejahatannya. Orang yang berbuat tidak benar, orang yang melakukan kecurangan, orang yang melakukan penipuan, kita ingatkan. Wa yursidu, dan memberi petunjuk al ummata, pada umat, bil azzatin naji'ati, dengan nasihat yang bermanfaat. Bikin tulisan yang mengarahkan untuk menginspirasi untuk berbuat baik. Itu bagian dari as-saja'ah al-madiyah. Resikonya besar, dianggap sok alim, dianggap pengen dihormati, dianggap cari popularitas, dianggap sok-sokan. Bahkan kita akan dinyinyiri oleh kawan kita sendiri. Kalau tidak percaya, coba saja. Resikonya sama dengan berhadapan dengan musuh yang nyata. Mengingatkan orang yang zalim agar tidak zalim lagi, orang yang jahat agar menghentikan kejahatannya, memberikan bimbingan, edukasi kepada masyarakat yang bermanfaat dengan nasihat-nasihat yang manfaat. Ilas sabilil qawimati, pada jalan yang lurus, litas lukaha, supaya menjalani siapa umat pada sabil. Wattariqil lahibi, dan jalan yang jelas, litamsya, supaya berjalan siapa umat fihi, di dalam, pada jalan al-lahib yang jelas, yaitu memberikan nasihat, menyampaikan pandangan-pandangan tentang kebaikan, mengingatkan sesama untuk mengikuti aturan yang semestinya, untuk berbuat baik dan sebagainya lah. Pokoknya mendadak alim nanti disangkanya. Itu resiko pertama, tapi lebih kecil daripada resiko yang dihadapi oleh para pejuang kita tempo dulu. Nyawa mereka korbankan. Bahkan mungkin pejuang-pejuang asli justru kita tidak tahu namanya. Tidak mungkin nama pahlawan yang terpampang di papan-papan sekolah kita, di buku-buku sejarah kita itu tidak punya teman sejati dan pasukan yang juga merupakan pahlawan sejati, namun namanya tidak tercatat. Mereka tetap beruntung di mata Allah. Fa'in fuqidat, kalau hilang apa hadhihi syaja'atu, ini keberanian ini, tamada, maka terus siapa al-jairu, orang jahat, wasdada, dan berdambah apa dolalud doli, ketersesatan orang yang sesat. Kalau kita diam, kalau kita tidak mengkonter narasi yang buruk, kita biarkan mereka merasa benar dengan keburukannya, dengan kesalahannya, kita malu untuk, tidak berani untuk menyampaikan kontra narasi yang positif, ya sudah, keburukan akan berkembang, kejahatan akan merajalela. Maka seringkali saya sering ngomong di depan anak-anak gitu, bangsa kita ini mengalami peningkatan yang luar biasa dalam kegemaran membaca. Tapi karena yang dibacanya status Facebook, maka kualitasnya tidak pernah berubah, bahkan lebih buruk. Tiba-tiba menjadi kurir hoax. Wa inid mahallat, seandainya hilang apa tilka itu keberanian, kanat, maka ada
Oh, wa masyat, dan berjalan siapa umat fi khairi manhajis swabi, bukan pada jalan yang benar. Fakanat, maka ada apa al-akibatu, akibatnya syarron, itu buruk. Ya, kalau kita tidak melakukan kontra narasi, tidak melakukan perlawanan terhadap perilaku buruk, perilaku kezaliman dan sebagainya, ya sudah, mereka makin merajalela, mereka makin merasa kuat, mereka makin merasa benar, dan akibatnya ketularan. Kita yang ikut-ikutan baca kan jadinya ke bawah dengan gaya yang mereka bangun, dan habislah semuanya tidak mau melakukan hal yang benar karena malu. Sekalinya posting kebenaran dinyinyiri justru oleh orang yang sebenarnya di dunia nyatanya dia adalah pembawa kebenaran. Hanya karena dia tidak mau disangka sok alim. Wa inid mahallat, seandainya hilang apa tilka, hal itu, kanat, maka anak apa albiladu, apa tilka, keberanian itu, kanat, maka anak apa albiladu, bangsa, ikun nahban, menjadi bagian muqassaman, yang terpotong-potong. Jika kita biarkan, maka negara ini, bangsa ini, umat ini akan menjadi kelompok yang terpotong-potong. Kita besar, kita kuat, tapi kita selalu kalah. Dalam hal apa saja kita selalu menjadi tukang dorong mobil mogok. Setelah mobilnya jalan, goodbye. Karena kita sudah kehilangan keberanian. Yusohu, yang menggertak, fi hajaratiha, di dalam penjurunya bilad. Yusohu, yang digertak, fi hajaratiha, apa fi hajaratiha, penjurunya bilad. Sehingga daerah kita ini gampang sekali digertak, diancam KTP-nya tidak dikeluarkan saja habis, nggak berani bertindak apa-apa, nggak berani menyampaikan kritikan sekecil apapun. Fala yulfa, maka tidak menemui lisaihi, bagi para penggertak, siapa muskitun, orang yang mendiamkan. Ya sudah, ketika kampung kita menjadi bulan-bulanan digertak, diancam segitu saja, mingslep semua, takut semua, lalu apa? Nggak ada yang nolong, isinya pengecut semua. Wa yumathu, dan dirusak apa fi aknafiha, sisi-sisinya negara kita, kampung kita. Kampung kita menjadi bancakan orang luar, negara kita menjadi bancakan, dipotong-potong kuehnya, siapa dapat program ini, siapa dapat proyek ini. Soal apa namanya, rakyat jerit itu kita diam saja. Ya kenapa? Karena kita kehilangan keberanian untuk menyampaikan kritik. Seakan-akan kalau mengkritik itu berarti menyalahkan kita yang sudah memilih. Oh tidak, pemilih yang cerdas adalah mengkritik pilihannya ketika memang salah. Fala yuro, maka tidak dilihat, lil aithi, bagi orang yang iseng, yang bermain-main dalam kondisi kekacauan ini. Dia memanfaatkan momentum, memperkaya diri. Siapa min raddin, orang yang menolak, dia melenggang dengan enaknya meraih keuntungan pribadi dalam kondisi yang sangat kacau ini. Wahunaka, dan di sanalah ad-dhammatul kubra, bencana yang besar. Allati taj'alu, yang menjadikan afrodal ummati, pada individu bangsa, abidal aso, menjadi pengikut tongkat. Bukan lagi menjadi budaknya manusia, tapi menjadi budaknya tongkat mati. Ini istilah yang sebenarnya sangat menunjukkan betapa hinanya kita ketika kita kehilangan keberanian. Wal baliyatal uzma, dan kecelakaan yang besar, allati najtahu, yang allati najtahu, apa ini sebentar, yang merusak mumayyizati tilkal ummati, pada identitas bangsa tersebut. Bangsa kita yang terkenal bersatu, terkenal gotong royong, terkenal tenggang rasa dan sebagainya, akhirnya identitas itu hilang. Kenapa? Karena kepengecutan kitanya secara bersama.
watak dia dan menghabisi ala ala hayatiha pada kehidupan umat al istiqlaliyata yang merdeka. Akhirnya perlahan tapi pasti hak-hak kemerdekaan, hak-hak demokrasi kita dibredel sedikit demi sedikit, hatta taj'alaha, sehingga menjadikan apakah pengecutan pada umat ka'amsid dabiri, seperti masa lalu yang sudah lewat. Jangan-jangan kalau kita semua diam dan bungkam terhadap ketidakberesan, akhirnya seperti yang dulu-dulu negara kita ini, daerah kita seperti yang dulu-dulu, kampung kita seperti yang dulu-dulu, diisi oleh sekelompok orang yang otoriter, yang main intimidasi dan sebagainya. Ini kok jadinya ngawur saya ngomong, atau jangan-jangan benar saya hanya membaca kitab. Hadza, bermula ini, itu injabunat, seandainya penakut siapal ummatu bangsa, jubnan maknawiyan, takut maknawi, au madian, atau takut secara nyata, maksudnya secara fisik atau secara psikis. Maknawiyan secara psikis, au madian atau secara fisik. Berkorban secara maknawi, berani melakukan kritik, resikonya dinyinyiri teman sendiri kita nggak berani, langsung bicara juga kita nggak berani, ya sudah, kita akan seperti masa lalu. Wa in tahawwarta, seandainya nekat, wa in tahawwarat, seandainya nekat siapa umat, fid difa'i, di dalam membela diri atau menyerang, fafil ghalibi, maka di dalam umumnya itu ayyusibaha, akan mengenai pada umat apa ma, sesuatu, asobaha, yang mengenai pada umat fi hali jubniha, di saat dia juga takut. Kalau melakukan perlawanan, menolak kezaliman, menolak kesemena-menaannya dengan gegabah tanpa pertimbangan matang, ya akan gagal, sama ketika tidak melakukan perlawanan, tidak melakukan kontra narasi, tidak melakukan kritik terhadap kezaliman, atau melakukannya dengan gegabah, sama rugi hasilnya. Kalau zaman sekarang, kalau tidak bisa membedakan kritik dengan ujaran kebencian, bisa dipenjara dengan UU ITE dah. Nggak ngerti saya. Li'annaha, karena sesungguhnya umat, in akdamat, seandainya maju, alal musadamati, untuk menghadapi atau menyerang, qabla an ta'khudha, untuk menghadapi qabla an ta'khudha, sebelum mengambil, lil amri, pada permasalahan, batahu, pada persiapannya, walil kafahi, dan pada melawan, uddatahu, pada perhitungannya, kanat, maka ada apa an-natijatu, hasilnya itu syarron, buruk, aidon juga. Yuk, kalau ngeritik, asal ngeritik saja nanti malah buruk. Dia tidak paham masalah, main ngomong, akhirnya tergelincir pada pelanggaran undang-undang informatika, kena kan. Jadi harus pertimbangan matang, harus mengetahui masalah, jangan berdasarkan fitnah, jangan berdasarkan terseret oleh narasi-narasi yang kontraproduktif. Kita tetap harus melakukan kritik, tapi yang kita kritik harus masalah yang kita ketahui. Jangan dari sumber yang tidak jelas kita kritik, akhirnya kita fitnah. Ya sudah, itu namanya nekat, hasilnya rugi, sama dengan diam atas kezaliman. Fa'in kila, jika dikatakan, ingkana la budda min ahadi amrayni at-tahawwuri awil jubni fa ayyuhuma khairun lil ummah. Fa'in kila, ketika ditanyakan, ingkana, kalau ada, itulah budda, tidak mungkin, min ahadi amrayni, dari salah satu dua hal, at-tahawwuri, satu nekat, awil jubni, atau penakut, fa ayyuhuma, maka yang mana dari keduanya itu khairun, lebih bagus, lil ummati, bagi umat. Kalau ada yang nanya, ini maju dengan berani tidak mungkin, pilihannya cuma dua, nekat atau takut, mana? Lowong mereka pakai meriam kok,
kitanya pakai bambu runcing dulu zaman penjajahan. Mereka yang memiliki segalanya, kita nggak punya apa-apa. Tapi kalau diam tertindas, kalau maju, misalnya musuh penjajah ya, kita nggak punya perbekalan yang memadai, mana yang baik? Fal jawabu, seandainya tidak ada pilihan lain kecuali dua ya. Fal jawabu, maka jawabnya ala hadza, atas pertanyaan ini, itu sesungguhnya keadaan laisa, tidak ada waro al jubni, di belakang kepengecutan, apa khairun, kebagusan, kotun, sama sekali. Wa amat tahawuru, adapun nekat, faqad yanalu, maka terkadang mendapat siapa sahibuhu, pelakunya, ma, pada sesuatu, yuridu, yang ia kehendaki. Jadi gini, kalau tidak ada pilihan maka nekat jauh lebih baik. Nah, ini menjawab pertanyaan sahabat Panser dari Sukra. Nekat itu jauh lebih baik daripada pengecut. Karena apa? Nekat itu kadang kena gitu loh, kadang kena. Kalau nggak maju sama sekali kan nggak mungkin kena. Wassalamatu, adapun yang paling selamat misalika dari antara nekat dan pengecut, itu anturabba, yenta mendidik siapa kamu, fil ummati, pada umat, ruhus sajaati, pada roh keberanian. Yang terbaik ya latih keberanian pada generasi kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita, anggota pergerakan kita, dilatih untuk berani. Apa? Maju dengan pertimbangan atau mundur ketika yakin mundur jauh lebih penting, lebih menyelamatkan banyak orang, bukan kepentingan pribadi ya. Fahia, bermula saja itu al-hisnul hasini, tempat perlindungan yang kuat, wal maqalul amini, dan tempat benteng yang bisa dipercaya. Makanya NU itu dari semenjak dulu digencet nggak kena itu terus dihabisi, tapi nggak pernah habis ya, karena memegang prinsip saja, maju ketika yakin maju membawa keberuntungan, atau mundur ketika mundur jauh lebih menyelamatkan. Itulah keberanian. Kalau para pembencinya bilang bermain di dua kaki, oh tidak, ini prinsip keberanian yang kami pakai. Lebih baik ngaji Dhatun Nasiin biar tahu. Fasyaja'atu, maka bermula keberanian, ma'syaron nasiina, wahai para pemuda, takhallaku, berakhlaklah, wa bihabliha, dan dengan ikatan atau tambang keberanian, i'tasimu, berpegang teguhlah, wahai sahabat-sahabat muda, wahai rekan-rekan muda, berprinsiplah atau berakhlaklah dengan akhlak para pemberani, dan berpegang teguhlah pada prinsip-prinsip keberanian, maju setelah matangnya pertimbangan, atau mundur ketika yakin mundur jauh lebih menyelamatkan. Kebersamaan. Wala tada'u, dan jangan kalian mengundang, limarodil jubni, pada penyakit pengecut, wa iblis at-tahawuri, dan iblisnya nekat. Kalau pengecut itu digambarkan dengan penyakit, tapi kalau nekat itu digambarkan seperti iblis. Ila qulubikum, jangan biarkan mengundang mereka, ila qulubikum, pada hati kalian, sabilan, jalan. Jangan beri jalan ketakutan dalam hati kalian, jangan beri jalan sikap nekat dalam hati kalian. Jangan nekat, jangan takut. Fa innal jubna, karena sesungguhnya takut itu minal baladati, termasuk, maaf, ketololan. Pengecut itu tolol, maaf, kata-katanya seperti ini ya, pengecut itu tolol. Wat tahawuri, dan sesungguhnya tahawur itu minal humki, termasuk kedunguan.